masih ada di sini sama kita ya. Supportnya juga terima kasih. Jadi minggu lalu kan ada surat rekopensi yang diajukan oleh pihak tergugat ya. Surat rekopensi yang diajukan diminta kepada pengadilan ya, kepada ketua majelis hakim. Nah, isinya yang semua sudah dengar, yang sudah viral bahwa adalah permintaan uang mahar, minta kembali KPR. Pertanyaannya kan dasarnya apa meminta uang mahar kembali? Ya, dasarnya apa? Di mana ada udah menikah terus mahar diminta kembali? Itu di mana dalil hukumnya? Secara hukum agama Islam saja tidak ada, haram hukumnya meminta mahar kembali. Ya, itu sudah tidak dibenarkan secara hukum agama Islam. Dan kedua, di dalam buku pernikahan, buku akte pernikahan di halaman terakhir 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah, tidak memberikan nafkah lahir batin secara berturut-turut saja itu sudah dianggap bercerai. Nah, artinya kan di sini kita sebetulnya adalah membantu untuk pengadilan ini ya, untuk membantu proses mensahkan perceraian tersebut gitu ya. Di mana pengadilan agama merupakan sebuah instansi pelayanan publik yang berjasa untuk melayani publik, melayani masyarakat seperti kita ini. Tentu harus dilayani dengan baik, dengan ramah, dan juga jujur dan adil. Saya yakin hakim dan seluruh pegawai di sini yang digaji oleh uang rakyat dengan APBD itu harus mengedepankan rasa nilai jujur dan adil dalam memutuskan dan mempertimbangkan sebuah perkara. Nah, di sini kita bertanya dalilnya apa begitu kan terkait dengan mahar. Itu udah ngaco banget. Dan akhirnya hari ini dari agenda hakim yaitu memberikan pembuktian dari tergugat karena mereka kan minta mahar nih ceritanya. Lalu mana buktinya? Apa aja yang bisa dijadikan barang bukti untuk memperkuat statement dari surat rekopensi mereka. Nah, buktinya adalah ya KTP, ya foto tiba-tiba kartu keluarga, foto codet-codet yang saya foto juga codet-codet, ya. bukti setor awal DP rumah, ya, bukti itu setor KPR. Diminta juga saksi tapi tidak bisa berhasil memberikan saksi atau membawa saksi gitu ya, menghadirkan saksi, tidak bisa menghadirkan saksi. Nah, jadi yang menjadi poin penting adalah kita semua sudah tahu, artinya di sini kita juga informasikan kepada teman-teman, kita mengharapkan sebuah keadilan, justice for Cikita ya, keadilan bagi Cikita untuk segera mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk Cikita agar cepat diputuskan bahwa gugatan dikabulkan ya, gugatan perceraian, gugatan hak asuh anak, nafkah ya. Jadi kita juga di sini sekalian tadi memberikan surat penolakan dari rekopensi tergugat ya. Jadi surat tadi sudah diberikan kepada majelis hakim ya, bahwa kita menolak segala tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal itu dan tidak berdasar secara hukum ya. Jadi tidak ada itu. Akhirnya disimpulkan tadi setelah hakim meminta bukti, sudah diberikan buktinya yang sepertinya juga buktinya agak kita nggak tahu ya, itu bisa dijadikan acuan atau tidak. Menurut saya sih tidak gitu, menurut kita semua tidak, karena buktinya cuma foto-foto yang sudah berlalu itu dan juga tidak bisa menghadirkan saksi. Seharusnya ini bisa diputuskan. Bukti tertulis yang diajukan itu tidak ada kolerasinya dengan tuntutan di dalam rekopensi. Oke, nanti bicara masalah rekopensi sendiri kan kalau menurut mereka tadi kita ngobrol gitu, itu bagian hak dari Indra juga katanya, karena di dalam rumah itu ada bagian dari Indra juga, makanya begitu ada perceraian ya dia minta haknya dia gitu untuk balik. Oke, sebentar. Jadi gini, dia akan meminta hak mahar. Ya. Mahar itu minta dikembalikan. Lawang maharnya sudah dicuri. Hey, sudah dicuri Bapak Indra. Kau mengambil maharnya gimana? Benar nggak diambil? Betul. Kan kita udah lihat sama-sama. Ibu Cikita Medi membongkar brankas. Sisa isi pusernya Javier. Tali pusar isi pusar. Tali pusar tuh sampai gue belibet tuh ngomong. Mungkin menambahkan ya, kalau untuk mahar itu sendiri di dalam kompilasi hukum Islam itu jelas bahwa mahar adalah hak perempuan. Gitu loh. Hak istri, mutlak itu hak istri. Jadi kalaupun dia mau membagi itu dari istrinya sendiri dulu, mau nggak gitu loh. Ini kan tidak ada omongan apa-apa.
bener ya. Iya. Jadi sudah diatur di kompilasi hukum Islam, mahar tidak bisa diganggu gugat, itu mutlak hak istri. Yang menjadi Katanya mahar itu mahar itu dijual atas dasar untuk membeli rumah. Nah, itu udah atas persetujuan dari Kak Ciki juga katanya. Tidak, Pihak mereka. tidak. Kan udah berkali-kali. Iya, Mas nanya minggu lalu nanya juga, sekarang Nanya lagi. Perlu dipahami bahwa mahar tersebut dia curi. Oh, Jadi ceritanya juga udah clear ya, bahwa Cikita ini sudah selalu bilang memanipulasi keuangan. Seolah-olah mentransfer ke Cikita, tapi dia transfer balik sendiri, Iya. gitu. Jadi itu yang terjadi gitu. Jadi kita di sini mencari keadilan buat Cikita ya. Justice for Cikita udah jelas-jelas ya. Kita harus bisa melihat yang viral itu adalah bukti perselingkuhan yang sudah viral, ya. Bukti perselingkuhan viral berciuman, berpelukan di sebuah klub itu sudah terlihat menunjukkan jelas ya bahwa itu ada dugaan perselingkuhan, dan itu kita lihat semua sendiri udah viral pokoknya ya. Pencurian, judi online, dan mau dibilang judi online-nya itu juga mereka sudah dipanggil. Iya. Yang bersangkutan sudah dipanggil. Jadi ini sudah jelas ya, tidak ada lagi pertimbangan apapun bagi hakim sebetulnya untuk berlambat-lambat gitu. Dan memang akhirnya sesuai dengan jadwal tadi, minggu depan ya, tanggal 14 ya. Tanggal 14. Katakan kalau itu salah satu syarat untuk mengajukan perceraian. Ya, baik. Jadi tanggal 14 besok adalah kesimpulan. Nah, kita juga menginginkan hasil yang sesuai dengan gugatan kita. Apalagi ini sudah masalah menjadi viral. Kita sudah sidang 8 kali. Di mana 8 kalinya 1 kali pun tergugat tidak pernah hadir di sini, ya. Jadi itu juga harus menjadi sebuah pertimbangan. Saya yakin, saya percaya hakim di pengadilan agama disumpah atas nama Al-Quran untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, tanpa berpihak kepada satu pihak. Jadi kita semua sudah tahu, media semua sudah tahu, teman-teman sudah tahu, bahkan hakim juga sudah tahu. Dan kalau teman-teman juga mau lihat di di situsnya Pengadilan Agama, di situ ada kok daftarnya. Sidang pertama tidak datang, sidang kedua tidak datang, sidang ketiga tidak pernah datang, sampai ke-8 ya. Dan mediasi 3 kali juga sudah gagal. Terus dipanggil lagi, banyak banget dipanggilnya. Gitu. Seneng banget gitu manggil tergugat, udah tahu nggak datang gitu, mau ngapain lagi. Jadi udah jelas gitu ya. oke. Berarti tadi bukti-bukti yang diserahkan dari pihak Indra tidak berdasar ya? Tidak berdasar. Dan tidak. Ya, aku itu sudah tebak bukti sih. administrasi namanya. Benar. KTP, Bukti KK, Ada kopi dalam kopi, jadi bukti yang diserahkan juga bukan bukti Asli. asli, tapi jadi dia kopian, dia kopi lagi buktinya, gitu. Jadi itu yang tadi juga kita pertanyakan ya di persidangan, bahwa kenapa ini kok kopi-kopi gitu, bukan aslinya, gitu. Sendiri merasa dipermainkan nggak sih, dan mungkin Cikita seperti apa saja Dipermainkannya sama siapa? sama pihak sama pihak tergugat ya. Dipermainkan, Mbak. Dikecewakan. Betul. Tapi saat ini Kak Ciki masalah nafkah anak sendiri masih Udah stop. Kan sudah berhenti stop. tadi saya sudah bilang 3 bulan saja sesuai dengan akte buku nikah. Ini sudah masuk bulan keempat ya. Ini udah bulan keempat. Untuk Javiernya saja tidak dipikirkan. Tidak mampu bayar Ya, betul. itunya nafkah. Ya. Jadi secara agama sebetulnya Ibu Cikita Medi dan Indra Aditya sudah sah bercerai. Kita hanya menginginkan ke Pengadilan Agama sebagai lembaga instansi pelayanan publik untuk mensahkan ini. Apalagi di mana faedahnya jika masih bersama, jika masih dipertahankan, pertimbangannya apa, ya. Jadi tidak ada lagi yang harus ditimbang-timbang, segera putuskan cerai gitu. Gugatan harus dikabulkan gitu ya. Terus juga ini udah lebih dari 7 bulan loh berpisah ya. Pisah rumah udah lebih dari 7 bulan. Terus juga berarti tidak ada nafkah lahir ya. Batin tidak ada karena 4 bulan juga sudah tidak mengirimkan nafkah. Apalagi gitu ya. Apalagi mau dipertimbangkan. Kita ini udah sidang ke-8. Tapi katanya udah nggak usah balik lagi ke sini ya. Ya, kita udah nggak usah balik lagi ke sini. Alhamdulillah nanti kesimpulannya akan diupload di e-court ya. Kesimpulannya itu nanti akan diupload sebelum jam 3 Tanggal 14. tanggal 14 dan insya Allah tanggal 28 Oktober putusan. Doain ya teman-teman. Kak Ciki sendiri yakin bahwa nanti pengadilan sendiri akan adil dalam memutuskan. Justru itu kita mau bertanya. Iya. Pengadilan Agama Tiga Raksa mohon berikan keputusan seadil-adilnya karena ini sudah menjadi atensi masyarakat, atensi publik. Dimana jika ada sesuatu yang melenceng, ada apa hakim? Ada apa?
Semua ini sudah jelas nyata bukti, mereka buktinya seperti itu, saksi nggak ada, dalil tidak berdasar, permintaan mahar juga dasarnya mana. Ya kita hanya menghela nafas kalau tidak sesuai dengan itu ya. Ini makanya kita harus justice for Cikita, keadilan bagi Cikita, seorang ibu yang merawat anak, seorang ibu yang mencari nafkah, seorang ibu yang menafkahi seluruh keluarganya ya. Ditambah lagi kemarin dengan mental dia yang luar biasa kacau, 8 kali bolak-balik datang ke sini, berapa biaya transport datang ke sini, berapa biaya segala-gala yang keluar akibat dari perceraian ini yang dibikin lambat oleh pihak tergugat. Dan berkat atensi masyarakat Indonesia juga, atensi wartawan juga, akhirnya aku memilih untuk maju dengan kuasa hukum yang aku pilih, yaitu dari Bapak Haratua Panggabean beserta Feby, beserta Pak Toris. Ini tim-tim ini memang kalau aku udah cukup kenal lama gitu ya sama Pak Haratua, udah kayak ayah aku ya. Jadi aku pikir aku mesti curhat selayaknya anak ke ayah gitu ya. Karena aku mau menjaga mental orang tuaku. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat aku hadir sekarang dengan kuasa hukum, ya aku mempertimbangkan apa masukan teman-teman di sosial mediaku, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Aku berterima kasih kepada para perempuan-perempuan di Indonesia yang sudah membuat aku berani untuk mengambil langkah kanan. Dan aku berterima kasih juga untuk sahabat aku yang sampai keluar masuk rumah sakit gara-gara ngurusin ini. Dan aku berterima kasih juga sama para tua, Bu Feby, Pak Toris yang mendampingi aku untuk menyusun jawaban rekonvensi. Sehingga alhamdulillah hari ini tergugat tidak memberikan bukti-bukti yang valid dan saksi itu. Dan yang cukup aku lega adalah di sini adalah tinggal waktu untuk putusan aja. Dan aku juga minta atensi dari para hakim dan Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk cepat memutus, karena ini terkait dengan KPR yang sudah menunggak selama 7 bulan. Ya. Dan juga kepada yang bersangkutan ya, Indra. 5 bulan. Sekitar 70 jutaan. 70 juta. Kalaupun memang Indra mau segera kita melunasi sama-sama, ayo kita ketemu. Masalahnya yang bersangkutan ini tidak pernah mau ketemu. Jadi kalau memang tadi udah saya cuma bayar, bisa pegang KTP aslinya dia. Ya, maksudnya mungkin saya menambahkan ya, maksudnya klien dia cuma kami mengirim adalah itu. Ya bahwa ayo kita selesaikan baik-baik. Kami masih membuka pintu untuk berkomunikasi dengan baik ya untuk masalah KPR. Iya, bukan perceraian, untuk masalah KPR rumah, bukan perceraian gitu loh. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Cikita Medi ini kan memang juga fighter ya, perempuan yang menghidupi keluarganya. Makanya yuk kita sama-sama duduk bareng yuk Pak Indra untuk menyelesaikan KPR rumah ini gimana gitu loh. Itu membuka. Untuk KPR iya, tapi untuk perceraian tidak sampai saat ini belum terbesit untuk rujuk, belum, tidak sama sekali gitu. Tapi untuk KPR iya. Tapi kalau akhirnya KPR itu tidak berlanjut dan akhirnya mungkin stuck di situ, udah kepikiran take over ke saya. Take over dong. Iya. Indra kan istrinya masih mampu. Ibu dia Cikita memberikan mau. kuasa. Iya. Kita ngadep ke bank. Karena dia yang membuka otoritas itu. Debiturnya beliau. Jadi kalau dia memberikan kuasa, maka aku tinggal dicek ulang, ya, dianalisa lagi sama bank, debiturnya pindah ke aku. Sesimpel itu, Indra. Iya. Permasalahannya diminta untuk itikat baik datang kepada Cikita untuk memberikan surat kuasa aja untuk pindah take over. Nggak mau, kenapa seperti itu, kenapa seolah-olah diperlama-lama gitu loh. Kalau udah nggak mampu bayar, ganti. Kalau udah nggak mampu bayar, terserah mau nggak punya duit karena apa, kasih ke Ibu Cikita. Ibu Cikita masih mampu membayar rumahnya. Karena terkait anak. Ini ya. terkait anak. Kok tega ya, anaknya tinggal di situ. Tapi take over juga nggak mau. Tapi dibayar juga enggak. Digantung-gantung. Maunya apa? Betul. Aku tambah juga, kalau aku memang langsung bayar tapi namanya masih atas nama dia, teman-teman pikir aja sendiri. Iyalah. Karena apa? Sandang pangan papan itu urusan pria. Walaupun sekarang ini dia entah di mana kita nggak tahu.
Ya, tapi makanya tadi saya bilang bahwa saya cuma hanya megang KTP aslinya. Berarti lawyernya tahu di mana dia berada. Dan mohon atensi masyarakat Indonesia. Yang tahu Indra di mana, tolong beritahu saya. Saya akan bertemu untuk terkait KPR ya, untuk tidak rumah tangga kembali, tidak. Itu aja, karena saya sama anak masih tinggal di situ. Dan memang selama berumah tangga kita menyetujui bahwa Javier akan sekolah di area dekat rumah. Jadi alangkah tidak elok kalau Bapak Indra sengaja tidak membayar dan rela BI checkingnya masuk blacklist lagi dan rumah tersebut masuk dalam list buyback guarantee. Itu yang aku perjuangkan. Karena di sini aku masih mampu meneruskan, Indra. Kalau kamu tidak mampu, mundurlah kamu. Mundurlah kamu, sudah. Gitu. Tapi temui saya. Cukup temui saya dan kuasa hukum saya. Kalau saya disuruh ketemu sama kuasa hukumnya. Apa-apa minta nafkah lewat Pak Raidin Anom. Sekarang Bapak Raidin Anom kemana, Pak? Bapak kemana? Kita semua udah tahu ya. Berarti penasihat hukumnya menasihati seperti apa sampai kondisinya sudah ngejelimet ini ya. Jadi Pak Raidin Anom tanggung jawab lah, udahlah. Nasihat yang baik lah ke depannya ya. Sebagai lawyer, berikanlah nasihat yang baik. Berikanlah nasihat yang jujur, yang benar-benar untuk membuat sebuah perkara itu menjadi clear. Jangan berputar-putar seperti ini, karena permainannya gitu. Oke. Beres ya? Thank you. Aman ya? Puas kan? Nama Kak? Feby Fretania. Iya. Haratua Bang Abiang.